Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Esrin Al-Aziz. Kali ini konten ini saya beri judul Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi ada sebuah hadis yang menceritakan atau menggambarkan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, ya, akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan konon nanti di akhirat tidak akan dihisap, ya. 7 golongan itu ciri-cirinya 1 sampai 6 barangkali kita bisa menerimanya dengan mudah, ya. Hanya satu yang mungkin menjadi pertanyaan, ya, bagi saya, ya. Kalau yang pertama itu adalah pemimpin yang adil dan jujur. Saya kira kita mudah menerimanya. Untuk menjadi pemimpin yang adil dan jujur itu sulit sekali, ya. Pasti kita seorang yang menjadi pemimpin atau penguasa itu masih tergoda untuk nepotis, untuk KKN, ya, untuk korupsi, untuk menindas, untuk dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa menjadi pemimpin yang adil dan jujur, maka anunya adalah naungan Allah atau surga. Yang kedua diceritakan itu adalah seorang pemuda yang menjaga ibadahnya sejak muda sampai seterusnya tentu saja. Itu juga contoh golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sosok yang mendermakan hartanya atau berzakat dengan ikhlas, ya. Yang diceritakan tangan kanannya ngasih zakat, tangan kirinya nggak tahu, tidak lihat, saking dia tidak tidak ada niat yang lain kecuali berzakat itu sendiri, ya. Yang keempat adalah orang yang selalu ingatannya itu ke masjid. Jadi kemanapun dia pergi dia akan rindu masjid. Ketika waktu datang waktu sholat dia akan bergegas dan dengan penuh gembira dan gairah menunaikan ibadah, ya, sholatnya. Pokoknya ya orientasi hidupnya adalah ke masjid, ingatannya dan pikirannya ke masjid. Yang kelima adalah orang yang tidak tergoda oleh hawa nafsu, syahwat, ya. Jadi diceritakan kalau dia digoda oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, ya, cantik dan punya kedudukan yang tinggi dan kaya mungkin juga, dia tidak tergoda dan dia mengatakan saya berlindung pada Allah. Ini susah sekali melakukannya. Laki-laki biasanya akan tergoda, bahkan kalau tidak digoda pun menggoda, itu, ya, memperturutkan syahwatnya. Jadi mengendalikan syahwat itu akan orang yang bisa mengendalikan syahwatnya dengan cobaan atau ujian yang sangat luar biasa itu akan dinaungi oleh Allah, ya. Kemudian yang keenam yang juga kita bisa menerimanya yaitu orang yang ketika malam hari dia bersujud dan menangis, ya, karena mengingat Allah atau membaca Al-Quran atau apapun, pokoknya ciri-cirinya kalau malam itu dia bisa menangis karena mengingat Allah, ya, karena keyakinan dan karena keimanannya. Nah, yang satu ini mungkin perlu diulas, ya. Satu ini adalah orang yang dipertemukan karena Allah dan berpisah karena Allah, ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi ada yang menafsirkan ini contohnya adalah pertemuan Nabi Musa dan Khidir. Ya, bisa jadi memang itu Allah yang mempertemukan kedua itu karena Allah memiliki maksud, ya, untuk itu dipertemukan supaya Nabi Musa sadar bahwa setelah dia ada sosok lain yang di mata Allah itu tinggi kedudukannya.
misalnya seperti itu. Tapi saya kira ada banyak juga yang mungkin bisa berlaku hukum ini. Contohnya barangkali yang Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf ini bertemu dengan raja atas kehendak Allah. Karena dia memang sejak sudah diberi kemampuan untuk menafsir mimpi ya. Jadi sosok yang Nabi Yusuf itu pada saat itu rendah sekali. Dia seorang mantan budak, kemudian masuk penjara lagi karena difitnah. Tapi kemudian dia mendapat rahmat Allah, dipertemukan oleh Raja Mesir ya. Akhirnya dipercaya menjadi orang dekat dari raja itu dan kemudian mengelola kekayaan atau sistem keuangan lah, atau aset dalam hal ini mengatur makan ya, makanan itu ditimbun untuk suatu masa paceklik yang dia udah tahu kapan. Jadi 7 tahun paceklik, 7 tahun masa panen raya, kemudian 7 tahun paceklik. Nah, itu dikelola dengan manajemen logistik barangkali yang baik ya. Ini salah contoh juga ditemukan oleh Allah. Nah, contoh yang lain menurut saya, misalnya juga yang terjadi dari yang kemarin konten saya itu, yaitu Ratu Victoria dan Abdul Karim ya. Mengapa Abdul Karim yang dipilih? Itu kehendak Allah. Seorang yang muslim dan tahfiz Quran tiba-tiba ditunjuk untuk membawa nampan hadiah dari Raja India kepada Ratu Victoria. Dan kemudian terjadi kontak mata, kontak batin. Allah yang menggerakkan hati Ratu Victoria itu untuk kemudian menyayangi Abdul Karim ya. Dan mereka menjadi dekat ya, diangkat menjadi gurunya Ratu Victoria yang mengajari segala sesuatu yang dia ketahui, termasuk Al-Quran. Jadi saya kira inilah yang dimaksud ayat itu ya. Bertemu dengan pertemuan yang unik ya. Tentu saja pertemuan yang mengandung hikmah ya, mengandung nilai-nilai spiritual ya. Mengapa Abdul Karim terpilih? Seorang tahfiz Quran bertemu dengan Raja Inggris yang oleh tradisi sangat sulit sekali bisa mengakui kedudukan seorang India, inlander ya, dan Muslim pula. Ya, setelah saya coba cari-cari di Google, ternyata memang Ratu Victoria ini seorang ratu yang unik ya. Dia biasa mendobrak tradisi-tradisi dan dikenal ratu yang bijaksana dan cinta damai. Itu yang saya baca ya. Tidak tahu saya belum membaca secara mendalam. Tapi barangkali karena itulah Allah memberikan pertemuan dengan itu dan memberi nilai-nilai batin ya, nilai spiritual ya kepada Ratu Elizabeth yang terbuka untuk itu. Kenapa Ratu Elizabeth terpilih? Karena dia terbuka. Dia bukan seorang ratu yang kejam, yang haus kekuasaan, haus gengsi, tapi dia orang yang mencari ya. Nah, kemarin saya nonton filmnya full ya, yaitu bagaimana dia ternyata bisa terbuka dan curhat ya, tanpa ada, harusnya kan dia menjaga wibawanya ya, tetapi selama ini dia tidak mendapat sosok yang biasa dia curhati, padahal dia sebagai manusia ya, adalah orang yang lemah juga. Dia butuh dukungan moral ya, dukungan spiritual sebenarnya. Sehingga di akhir hayatnya dia hanya minta ditemani oleh Abdul Karim ini karena dia terus terang gentar menghadapi kematian. Nah, Abdul Karim bisa menasehati dia akhir hayat atau hidup atau dicabut aja, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu suatu pertemuan yang indah, ceritakan begitu. Dia menyitir syair-syair dari Jalaluddin Rumi, atau indah, pertemuan yang indah. Itu menyebabkan ratu tenang ya, karena dalam menghadapi
ajalnya. Nah, ada cerita yang lain yang saya pernah dengar itu, pernah baca, seorang anak muda, anak kecil ya, yang tiap hari itu sebelum dia berangkat sekolah itu nyolong coklat di toko. Nah, muslim, anak kecilnya Yahudi ya, di toko orang tua yang muslim ya. Dia tiap hari nyolong coklat. Suatu hari karena tergesa-gesa dia lupa nyolong coklat. Malah dipanggil sama orang tua ini, penjaga toko. Kamu ada yang lupa ini. Dikasihkan coklatnya. Jadi selama ini ternyata si penjual si pemilik toko muslim, orang tua ini tahu bahwa si anak itu tiap hari nyolong coklat dan dia ikhlaskan. Akhirnya mereka menjadi akrab ya, karena si anak ini tersipu-sipu, dia melihat orang tua ini baik sekali dan bisa dipercaya, dan mereka bergaul dengan akrab, di mana si anak ini kalau curhat ya kepada orang tua ini. Biasa anak-anak biasa punya hadapan dibully teman-temannya lah, ada iri hati dan sebagainya. Uniknya si orang tua ini sebelum menasehati, memberi nasihat itu dia membuka buku-buku suatu kitab. Sudah itu dia memberi nasihat yang membuat si anak ini lega, naik derajatnya, spiritualitasnya. Jadi masalah-masalah itu masalah sepele ya, yang tidak perlu dirisaukan, kira-kira begitulah. Nah, suatu saat anak ini tentu saja menjadi besar dan berantau dan menjadi orang yang ternama, yang kaya raya dan sebagainya, menjadi orang lah gitu ya. Dan si orang tua ini tiba-tiba meninggal. Si anak ini diberitahu karena orang tua meninggal, dia kemudian kembali ke kampungnya untuk melayat. Ternyata si orang tua itu mewariskan buku itu kepada si anak ini. Ketika dibuka, ini kan yang biasa dia pakai kalau menasihati saya, katanya. Ternyata itu adalah Al-Quran. Jadi si anak ini terperanjat, tertegun, akhirnya mempelajari Islam dan akhirnya masuk Islam, bersahadat, dan karena dia seorang yang terkenal dan punya pengaruh, dia telah mengislamkan ribuan orang Yahudi. Nah, begitu kira-kira ceritanya. Jadi ini saya kira juga termasuk dipertemukan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah untuk suatu pertemuan yang bermakna. Saya kira kita, di antara kita, mungkin pernah mengalami atau akan mengalami hal seperti itu. Suatu peristiwa yang unik ya, yang bermakna, sebuah pertemuan yang mungkin hanya sesaat, tetapi pengaruhnya terhadap hidup kita berkelanjutan. Apakah itu ciri-ciri dari seorang yang dinaungi Allah? Ya kita serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi pada episode yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.